contoh saja, ini larinya ke fikih ya, maaf Pak Kiai ya, Pak Kiai Akil, saya sedikit memberi contoh ke fikih. Rasulullah mengatakan man massadzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya wudu. Tapi ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya sholat garuk-garuk ternyata menyentuh si anu. Itu artinya garuk-garuk kesentuh, gitu kan? Alladzi wudi'a lahu ulama ulama. Jadi para ulama bahasa sudah menetapkan itu yang maksudnya, tidak ada maksud yang lain. Atau yang kedua sebaliknya, tinggal di mana alladzi wudi'a, bukan dia untuk itu, tapi untuk yang lain. Yang ketiga, kemungkinan di dalam teks itu sendiri ada semacam tafawud. Yang keempat, bisa juga teks itu menunjuk kepada satu hukum. Tapi hukum itu dipahami dengan berbagai cara pemahaman. Apakah dia disebut dengan ibaratun nas, ataukah isyaratun nas, ataukah disebut juga dengan dilalatul iqtidah yang harus ada takdirnya, ataukah juga sering disebut dengan yang tersurat, bukan yang tersurat. Itulah yang melahirkan mafhum al-mukhalafah. Kemudian yang kelima, kemungkinan yang terjadi dari teks itu, dia menunjuk pengertian yang khusus yang disebut dengan khas, atau sebaliknya dia menunjuk kepada yang umum, yang am, atau dia menunjuk kepada sesuatu yang tertentu juga yang disebut dengan umur muayyanah. Nah, bagaimana cara memahami ini? Maka itu yang disebut dengan nanti dengan dilalatun nas. Jadi ada amr, maka amr lahu dilalatu alal ahkam. Ada nahi lahu dilalatu alal ahkam. Ini kalau kita bahas satu sisi saja, itu satu disertasi. Al-amru wa dilalatu alal ahkam. Kita temukan ada 21 dilalat dalam teks itu. Maka tidak semua perintah itu adalah wajib. Tapi perintah juga terkadang dia berbentuk doa. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ighfir doa. Atau yang tahqir. Duk, innaka antal aziz. Rasakan. Nah, semuanya ini akan mengantarkan kita untuk memahami satu hukum, maka tidak bisa kita, kalau tidak kita pahami secara benar dari teks itu. Maka ketika pemahaman kita keliru, maka hasilnya pun akan keliru. Ketika pemahaman kita benar, maka hasilnya juga akan benar. Nah, standarisasinya apa? Standarisasinya apa? Inilah pembahasan usul fikih. Yang pertama kali menulis tentang itu yang disebut dengan al-bayan itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sampai sekarang tidak ada tokoh yang mampu untuk mengungkap itu dari teks-teks yang ada dalam buku Ar-Risalah. Sudah berapa disertasi itu? Satu fakroh saja itu menjadi satu disertasi, menunjukkan berapa betapa dalamnya untuk memahami sebuah teks itu. Nah, berangkat dari itu semua, kita yakini pula bahwa tidak ada wahyu, apakah itu Al-Quran ataukah itu As-Sunnah, yang hampa kultural. Artinya tidak ada ayat Al-Quran yang diturunkan di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada manusianya. Tidak mungkin. Nabi juga tidak mungkin berbicara. Tidak ada yang diajak, tidak ada yang diajak bicara, tidak mungkin. Maka dari sini muncullah kajian-kajian yang disebut dengan asbab, syurut, mawani.
dalam usul fikih, tapi dalam ilmu pengetahuan yang secara umum itu yang disebut dengan kajian historis, sosiologis, antropologis. Dalam ilmu Al-Quran sering disebut dengan asbabun nuzul, dalam ilmu hadis disebut dengan asbabul wurud. Kendalanya adalah apakah semua ayat itu ada sebabun nuzulnya? Yang jumlahnya 6.236 itu. Begitu juga sebaliknya, apakah hadis Nabi yang jumlahnya diperkirakan 850.000 itu semuanya juga ada sebabun wurudnya? Kalau orang membaca asbabul wurud yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti rahimahullah, ulama abad ke-10 yang kita jadikan sebagai rujukan, yang wafat 911 Hijriah, maka asbabul wurud yang ditulis oleh beliau hanya 97 hadis saja. Baru 97 beliau meninggal dunia. Tapi kalau itu yang diberikan rujukan, terlalu minim kira-kira untuk dikatakan sebagai asbabul wurud. Maka Al-Husaini 2 abad sesudah itu muncul, menulis sebuah karya namanya Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadits An-Nabawi Asy-Syar'i. Memuat lebih dari 1371 sababul wurud. Tapi para ulama mengatakan bahwa asbabun nuzul, asbabul wurud itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kalau kita menggunakan istilahnya Abu Syahbah, Muhammad Abu Syahbah, beliau mengatakan ada yang namanya ibtidai, ada yang namanya sababi. Berangkat dari keyakinan tadi itu pasti ada. Tapi tidak boleh dia disebut sebagai sababul nuzul, dan itu tidak boleh juga disebut sebagai wurud. Itulah yang kita kenal dengan riwayatan. Jadi dalam memahami teks nanti, ketika kita tidak menemukan sababul wurud, sababul nuzul, riwayatan, itu tidak boleh kita istihad di dalamnya. Diperkirakan ayat ini turun, konon kabarnya ayat ini turun, itu haram hukumnya. Imam Al-Wahidi secara jelas mengatakan itu dalam karyanya Asbabun Nuzul. Kata beliau, la yahil al-qawl fi bayani asbabi nuzulil kitab illa birriwayati was-sima' mimman syahadu tanzil wa 'alaqul asbab wa bahathu an ilmiha wa jaddu fi talab. Itu teksnya, la yahillul qaul. Jadi artinya tidak ada kompromi di sana. Maka sababun nuzul yang riwayatan itu tidak ada istihad di dalamnya. Nanti dalam perjalanannya, ketika teks itu kita temukan, ternyata riwayat yang sampai kepada kita juga berbeda. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nanti ilmunya sendiri lagi. Namanya at-ta'arud wa tarjih. Jadi kalau ada yang sahih, satu yang dhaif, jelas kita gunakan yang sahih. Tapi kalau semuanya sahih, bagaimana? Itu tadi disebutkan sudah. Al-jam' wa tawfiq, an-nasakh, at-tarjih. Ada yang menggunakan at-tarjih duluan, silakan. An-nasakh duluan, silakan. Itu metode yang ditawarkan oleh para ulama. Nah, para pakar mencoba untuk menghimpun semuanya itu menjadi satu buku. Maka muncullah buku Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, At-Ta'arud bil Adillah Asy-Syar'iyyah wa Wujuh Tarjih Bainaha. Karyanya Badran Abdul Amin Badran atau karyanya Ibrahim Al-Hafnawi, At-Ta'arud wa Tarjih. Nah, dalam perjalanan selanjutnya kita temukan bahwa teks itu di samping dia menunjuk kepada am, pada khas, kemudian ada juga nanti musyarak, kemudian ada hakikat, ada majaz. Maka dia juga ada teks yang menunjuk kepada hukum itu secara mubasyaratan. Itulah yang disebut dengan al-amru an-nahyu. Tapi di dalam memahami juga itu tidak semudah apa yang
kita sampaikan tadi. Nah, disinilah perdebatan antara jumhur al-usuliyin dengan al-Hanafiyah. Hanafiyah membuat semacam satu metrik ya, kalau kita sebut metrik ya, berbicara tentang al-bayan di situ. Yang tujuannya adalah izharul ma'ani wal ahkam. Ada yang mereka sebut dengan bayanut takrir, ada yang disebut dengan bayanut tafsir, ada yang disebut dengan bayanut tahyir, ada yang disebut bayanut tabdir, dan ada juga yang disebut dengan bayanut darurah. Kalau kita cermati, ini sebetulnya bahagian dari kajian yang dilakukan oleh jumhur juga. Hanya redaksi yang berbeda, karena metode yang ditawarkan itu cukup unik. Maka disinilah disebutkan, kalau kita sudah berbicara nanti kepada bayan darurah, maka kita berbicara tentang bihukmil mantuq dan bihukmil masku. Maka bagaimana posisi masku di situ, itu mereka rinci lagi. Jadi kalau kita baca ulang-ulang, insya Allah kita bukan lebih mengerti, tapi lebih bingung. Kenapa? Karena teks sudah dibawa kepada metode pemahaman. Nah, ketika teks sudah dibawa kepada metode pemahaman, dia pasti akan menghasilkan satu hasil. Itulah yang disebut dengan hukum. Nah, mereka bagi di sini. Pembagian lafaz itu dilihat daripada dilalahnya terhadap makna. Bihasabi dilalatihi alal makna. Di bagian pertama mereka katakan bi'tibari ma wudi'a billah, apa adanya saja, maka dia akan muncul khas, am, mustarak, dan muawwal. Yang kedua, bi'tibari isti'malil lafzi bil ma'na, penggunaannya bukan dilalahnya, maka dia akan muncul nanti al-haqiqah, al-majaz, as-sarih, al-kinayah. Yang ketiga, bi'tibari dilalatil lafz 'ala al-ma'na bihasabi zuhuri al-ma'na wa khafa'i, maka akan muncul nanti di situ namanya al-zahir, al-nas, al-mufassar, al-muhkam. Kemudian yang khafi, yang khafa tadi itu akan muncul lagi namanya al-khafi, al-mushkil, al-mujmal, al-mutasyabih. Ini semuanya menjadi bahagian kajian itu. Yang keempat, bi'tibari kaifiyatu dilalatul lafz 'ala al-ma'na wa tariq fahmil murad min al-lafz. Itulah yang disebut dengan ibarah, isyarah, kemudian dilalah dan iqtidah. Ini mengedepan di kalangan Hanafiyah. Nah, kita harus tahu semua istilah-istilah ini, baru kita bisa menangkap apa pesan teks itu yang ada tafsirnya dalam hukum. Kalau tidak, kita akan memahami pemahaman yang keliru. Saya ambil semacam contoh mungkin yang akan mengantarkan kita kepada perdebatan panjang. Kalau kita memahami satu teks, apakah pemahaman kita itu sudah disebut dengan al-qat'u wal yaqin, atau sebatas dia al-dhann saja? Nah, sekarang batasan yang dikatakan teks itu memberikan makna yang qat'i, apakah selama teks itu la yahtamilu ta'wil wa yahtamilu hadzal makna fahs duna ghairihi minal ma'ani. Ini nanti perdebatan panjang lagi. Kenapa? Karena teks itu ketika kita angkat untuk sebagai sumber istinbat kita, maka dia akan berfungsi sebagai dalil. Dalil itu kalau secara bahasanya al-hadi ila syai' atau al-wasil ila syai'. Tapi ketika kita angkat dalil itu secara istilahi, usuliyun mengatakan yang disebut dalil itu harus benar, tidak boleh salah. Ma yumkinu at-tawassul ila sahih